Halo sahabat tani, jumpa lagi dengan saya Robi ST masih di channel Petani Desa Mandiri ya. Sahabat tani, usia padi saya sekarang itu sudah yaitu 16 hari setelah tanam. Kemarin kan sudah melakukan pemupukan pertama ya. Nah, selanjutnya di usia ini biasanya itu hama-hama itu sudah mulai ini berterbangan, sudah mulai meninggalkan telur yang akhirnya nanti kalau dibiarkan itu mengalami serangan yaitu namanya sundep. Nah, kali ini saya akan berusaha menyemprotkan tanaman padi saya itu untuk paling tidak itu pencegahan. Dan kalaupun ada nanti hewan-hewan seperti kaper dan lain-lain itu juga untuk membasminya. Saya itu menggunakan 3 formula sekaligus dengan tiga-tiganya itu merek insektisida ini dan fungisida ini itu memiliki bahan aktif yang berbeda. Nah, seperti aturannya teknik pencampuran pestisida antara insektisida dan fungisida itu bisa dicampur. Jadi nggak masalah ya sahabat tani. Makanya saya menggunakan 3 sekaligus. Yang pertama saya itu menggunakan insektisida Miami ya sahabat tani. Miami ini produk daripada Mahakam. Yang kedua, saya menggunakan ini apa tadi? Prevaton. Insektisida Prevaton ini andalan saya ketika mengatasi sundep. Sundep itu kan penyebabnya juga ulat yang sangat kecil-kecil toh, akhirnya mengakibatkan nanti daun itu menjadi melungker, patah dan akhirnya bisa menyebabkan itu padi kerdil. Nah, untuk membasminya penyebabnya itu otomatis kaper biasanya. Kaper itu nanti supaya kalau yang sudah ini apa menclok-menclok itu ya akhirnya kan bisa untuk mengatasinya. Insektisida ini bersifat kontak ya sahabat tani. Dan kemudian saya menggunakan fungisida. Fungisida ini dari PT Mahakam juga yaitu Mantazep. Mantazep ini bahan aktifnya yaitu Mancozeb ya sahabat tani. Mancozeb tapi formulanya itu Mancozeb yang berwarna biru ya sahabat tani. Jadi ketiga bahan aktif nanti kita campur menjadi satu, jadi nggak masalah. Insektisida dan fungisida itu bisa untuk dicampur menjadi satu dan nanti kita itu semprotkan ke tanaman padi saya. Coba lihat saja sahabat tani, ini tanaman padi saya dan usia 16 hari setelah tanam ini belum ada pertumbuhan atau muncul-muncul bakar rumput setelah saya semprot dengan herbisida yang pratumbuh kemarin. Kalau sahabat tani belum menontonnya, bisa menontonnya itu di klik pojok kanan atas ya, sudah saya sematkan nanti silahkan. Jadi membasmi rumput itu juga tidak semerta-merta itu sekali dibasmi langsung bisa mengatasi semuanya, tidak seperti itu ya, sistem kerjanya tidak seperti itu. Jadi kita basmi mulai dari sebelum tanaman rumput itu tumbuh, jadi kita atasi dulu. Oke, lanjut ke penyemprotan saya yang ini penyemprotan yang pertama ya sahabat tani. Biasanya saya itu mengatur penyemprotan saya itu seminggu sekali ada atau tidak ada itu pasti saya semprot. Saya menggunakan bakrif yang sifatnya itu pencegahan atau sistemik. Nah, itu supaya nanti kalau nanti ada serangan, jadi itu tidak membabi buta. Paling tidak itu dibandingkan dengan nggone tonggo itu awake dhewe jek iso pasti lebih baik ta. Yo ngerti dhewe ta. Channel saya kan dari dulu kan yus sekaligus membahas juga praktek di lapangan. Nanti sahabat tadi bisa mengikuti. Untuk serangan pertama itu apa? Biasanya itu ya sundep penyebabnya kan kaper, nanti menjadi telur, menjadi ulat sangat kecil, akhirnya ulat penggulung daun itu biasa namanya. Yang di sini itu kalau yang manjur masih efektif itu insektisidanya yaitu Prevaton. Dan juga tadi saya campur sedikit dengan apa ya? Fungisida berbahan aktif difenoconazole. Jadi pada masa pertumbuhan saya kasih sedikit nanti biar nanti ditumbuh di tanaman itu juga bahan aktif difenoconazole ini juga menyebabkan padi di masa pertumbuhan itu terutama di masa pertumbuhan itu bisa memperpanjang ruas-ruas tanaman, tapi jangan terlalu banyak nanti tidak imbang dengan usia dan tinggi padi. Usianya baru pertumbuhan nanti padinya terlalu panjang dan lemas, itu adalah
Kalau misalkan kebanyakan, saya kasih sedikit aja. Jadi untuk pokoknya diambon-ambon lah ya sahabat tani. Gampangannya kan ngono, istilahnya kan ngono. Nah selanjutnya saya menyimpulkan itu ketika antara jam 7 sampai jam 9 ini tadi sudah selesai itu pas jam 9. Kebetulan tangki saya baterainya habis, otomatis tinggal satu lagi, nanti saya lanjutkan besok pagi ya. Maklum wis 2 tangki wis pegel, jadi kita apa lakukan santai saja besok nggone dhewe Pak jabatane. Ora kesusu, santai. Jangan lupa ya sahabat sebelum berangkat menyemprot itu ya ingat-ingat kudu sarapan karo kopi. Ben engko gak semaput ning sawah. Jadi sarapannya di rumah ae. Soalnya kita kan nggak kerja di tempat orang, jadi kan wis diopeni awake dhewe lah ben supaya ya apa ben gak kesel ngono. Jangan kerja ki ya kerja tapi ya ono batese. Oke. Terus kemudian nanti setelah pembahasan ini saya akan memberikan panduan bagaimana nanti cara tanam padi itu mulai semai sampai tanam sampai masa panen. Jadi saya jadikan satu full video. Nanti kalau nanti sahabat tani itu mau apa gitu tinggal nanti lihat video saya, nanti tinggal praktekkan ya. Itu sebenarnya saya sudah membahas dulu tapi di channel Pawon YouTube. Akhirnya kan sudah nggak ada, akhirnya saya buat lagi supaya nanti pemahaman para sahabat tani itu juga mengerti. Tidak harus semahal apa-apa yang kita beri itu yang kita aplikasikan ke tanaman padi, baik obat maupun pupuknya, dosisnya itu tidak serta-merta itu harus kita buat mahal. Mahal, kalaupun bahan aktifnya sama, ya penting kita ambil itu adalah bahan aktifnya ya apa. Bahan aktif itu untuk apa? Bahan aktifnya A untuk golongan penyakit A. Dan ini adalah musim hujan, jadi yang harus diperbanyak itu adalah ya sahabat tadi saya ingatkan yaitu fungisida. Yang namanya fungisida itu yaitu untuk obat pembasmi jamur supaya nanti tidak terkena banyak penyakit. Kalau insektisida kan bersifatnya untuk biasanya itu serangan hama. Hama itu berarti hewan. Nah hewan itu biasanya ulat, kemudian walang sangit seperti itu. Kalau seperti itu gampang. Yang susah itu kan kalau sudah terkena namanya penyakit. Nah, itu yang harus sahabat tani ingat-ingat. Nanti kalau misalnya sudah masuk musim tanam kedua, sudah mulai jarang hujan, panas itu. Nah, biasanya yang paling banyak itu adalah kita aplikasikan insektisida. Karena nanti biasanya sehabis embun itu kena terik matahari, itu telur-telur itu pasti banyak menetas dan menjadi larva dan kemudian menjadi hewan-hewan yang namanya pengganggu itu yaitu hama, entah itu kaper atau hama lainnya itu banyak sekali. Jadi musim tanam pertama itu yang harus kita perbanyak apa? Yaitu adalah fungisida. Oke. Kalau nanti berapa dosis pemupukan? Kalau ada yang bertanya nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Silahkan komen kalau ada pertanyaan ya, monggo.